on. Black makanya gelap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Travel Ibu, sahabat-sahabat traveling dan sahabat-sahabat entrepreneur. Saat ini saya sedang berada di Sinatria Farm di Pakem, Harjo Binangun, Sleman, Yogyakarta. Dan bersama saya di samping saya ini ada Om Atok Sunarto. Ini dari MBV Training and Consultant. Jadi sebuah lembaga konsultan yang membawa atau mengemas para pensiunan dari berbagai perusahaan corporate, terutama bank ya yang selama ditangani, untuk dibawa ke tempat-tempat yang inspiratif, yang bagus untuk bisnis di masa tua. Om Atok, ini yang dibawa grup dari mana ini Om Atok? Nah, ini dari Bank BRI Selindo seluruh Indonesia. Bank BRI seluruh Indonesia. Dari mana aja kalau kota-kotanya yang Ada ingat? Manado, Palu, Palu, Makassar, dari Surabaya, ya dari Jakarta. Pokoknya saya Indonesia selalu ada ya. Ini acara rutin untuk rutin. dari BRI. Berarti lama ini kerjasamanya dengan BRI. Lama, udah 10 tahun. 10 tahun. Udah 10 tahun. Nah, ini pertanyaannya. Kenapa para pensiunan kok dibawa ke Sinatria Farm punya Bu Vita yang pusat peternakan domba di Jogja? Apa alasannya nih? Jadi gini, pensiunan itu suatu saat kan dia menjalani aktivitas pensiun kondisinya sehat, bahagia, sejahtera. Sehat, bahagia, sejahtera ya. Kalau pensiunan jangan sampai stroke lah istilahnya. Jadi sehat badannya, bahagia hatinya, sejahtera keuangannya. Iya. Nah, pilihan-pilihan nanti Pilihan aktivitas. Seumpamanya dia mau usaha, pastikan usahanya itu memang menjadi alat bahagianya dia. Jadi bukan sekedar nyari uang, nanti takutnya stres lagi. Gitu. Jadi menjadi alat bahagia dia. Nah, kenapa ke Sinatria Farm? Salah satunya kalau udah pensiun tuh pengennya kan kembali lagi ke alam, ke desa lagi, kampung halaman. Gitu. Jadi bisa menikmati. Makanya salah satu pilihannya ke sini, ke Sinatria Farm. Dan ownernya Sinatria Farm itu juga pensiunan. Oke. Sehingga jadi ada contoh nyambung. Kita datang ke tempat orang-orang yang juga sama-sama menjalani pensiun dan menjalani aktivitas itu dengan keadaan bahagia. Jadi ini Bu kita peternakan itu menjadi alat bahagianya dia. Ya, sehingga itu mudah-mudahan menjadi inspirasi buat orang yang pensiun bahwa nanti juga dia bisa memilih apa aktivitasnya yang bikin dia bahagia. Dan mungkin karena alasan salah satunya mudah ya, selain karena modalnya dia mantan pensiunan BRI Anda, pelaksanaan bisnis ini mungkin mudah atau apa? Ya, mudah dan bisa bertahap. Jadi tidak memerlukan modal yang terlalu banyak. Oh gitu, karena modalnya tidak terlalu banyak, dilaksanakan bertahap, gitu kan. Satu kandang dulu, selesai pengalaman. Ya, pengalaman. Dan tadi bisa menikmati juga bisnisnya. Jadi bisa kalau pensiunan kan udah punya anak, udah punya cucu. Jadi kalau ke peternakan bawa cucunya, ambil cempek gitu kan. Nah, itu kan salah satu alat bahagia. Saya bayangkan gini ya, pensiunan itu gampang stroke karena biasa tangannya tanda tangan, ya kan? Iya. Kok tiba-tiba pensiun tiap hari nggak ada tanda tangan nih, akhirnya tangannya gini. Akhirnya dicarilah ide bikin kandang kambing, kan tiap pagi ngasih makan gini, sudah kayak tanda tangan gitu kan? Betul. Makanya sehat jiwa raga. Jadi ada gerakan, ada kegiatan. Nah, itu ngasih kandang itu kan jadi sehat itu, salah satunya sehat. Lihat, nah karena sehat bahagia, ternaknya juga senang makannya, akhirnya gemuk. Begitu gemuk dijual jadi untung. Jadi kuncinya bahagia dulu, jangan bisnis dulu. Kalau bisnis nanti kurang makan stres, ngasih makan orang stres, ternaknya stres. Kurang makan kurus, rugi, nah tambah stres lagi kan. Nah, gitu. Kalau soal pasar gimana yang diterangkan sama Bu Vita tadi? Pasarnya ternyata kita kan masih impor kayaknya kita ya. Masih impor, kebutuhan daging itu ya. Jawa Tengah aja itu per bulan itu 165.000 ekor kebutuhan untuk kuliner. Yang ternak nggak banyak, yang ternak cuma 60.000 sebulan. Jadi kalau 2 bulan itu semua cempe ini habis cuma 2 bulan setengah. Makanya perlu memperbanyak supaya kita tidak impor. Terus ini terakhir ini Om Atok, pesan-pesan untuk para pensiunan atau anak muda deh yang pengen terjun ke dunia bisnis peternakan, mungkin poin-poin yang perlu belajar dulu ke sini apa bagaimana? Ya, jadi bisnis itu harus berproses. Jadi orang tidak harus instan. Mulai dari kecil dulu langsung berproses menjadi besar. Sehingga ada pengalaman, bukan gagal tapi itu belajar. Jadi menjadi manusia yang belajar. Makanya bertahap tadi ya. Bertahap lagi. Buat yang jadi bisnis itu baik yang muda atau yang mau pensiun itu sama aja mulainya. Jadi bisa dimulai dengan dengan bertahap ya, dengan berproses. Tidak dengan modal banyak gitu. Yang penting kita tetap produktif, intinya harus produktif.
Jadi bukan masalah uangnya juga, kita tuh harus produktif. Jangan sampai ada, kan aneh ada orang nganggur di Indonesia. Iya. Loh, banyak aktivitas, banyak Betul. kegiatan gitu kan. Ya. Jadi ini salah satu media untuk kita tetap berproduktif, baik masih muda ataupun setelah menjalani masa pensiun. Iya. Oke, terima kasih Pak Tok perbincangan kita dari MPP Training and Consultant yang sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun membawa para pensiunan memilihkan apa namanya objek-objek bisnis Ya, yang yang bertahan sesuai- lama sesuai dengan usia mereka bisa mereka. tentang pensiunan. Dan juga untuk perusahaan-perusahaan lain selain BRI yang sudah ditangani Nah. 10 tahun pengen apa namanya dikemas pelatihan karyawan maupun para pensiunannya, itu ada website atau apa Om Atok yang untuk menghubungi Om Atok? Ada di nomor telepon aja langsung Ya, saya. berapa 0816 16 67 649 ya, atau cari di Facebooknya Om Atok ini atau Sunarto. Nah, ini lulusan IPB, jadi kalau ngurusi soal agribisnis udah di luar kepala siswa-siswanya. Itu dulu, kita pamit dulu Om Atok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.